warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niwayan Indah Irayanti akan mempresentasikan tugas sistem pendukung keputusan dengan judul Simple Additive Weighting atau SAW. Yang pertama, konsep dasar Simple Additive Weighting adalah salah satu metode Multiple Attribute Decision Making atau MADM yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan berdasarkan banyak kriteria. SAW juga dikenal sebagai metode weighted sum karena prinsip kerjanya adalah menjumlahkan bobot dari setiap kriteria setelah data dinormalisasikan. Pada metode SAW, setiap alternatif akan dievaluasi terhadap semua kriteria. Kemudian, yang pertama, nilai kriteria dinormalisasi agar berada pada skala yang seragam. Yang kedua, setiap nilai normalisasi dikalikan dengan bobot kriteria atau bobot menunjukkan seberapa penting kriteria tersebut. Yang ketiga, semua hasil perkalian dijumlahkan untuk mendapatkan skor total masing-masing alternatif. Dan yang keempat, alternatif dengan skor tertinggi dianggap sebagai pilihan terbaik. Yang kedua, di sini ada algoritma dari Simple Additive Weighting, yaitu yang pertama, start lalu menuju ke alternatif dan kriteria, selanjutnya menuju ke matriks keputusan, selanjutnya menuju bobot tiap kriteria, dan langkah selanjutnya menormalisasi matriks keputusan. Setelah itu, kalikan normalisasi dengan bobot. Setelah itu, jumlah semua kriteria dan hitung skor akhir. Dan yang terakhir, pilih alternatif dengan skor tertinggi. Dan selesai. Kurang lebih seperti itu langkah dari algoritma Simple Additive Weighting. Yang ketiga, implementasi Simple Additive Weighting dalam sebuah kasus. Di sini saya memilih studi kasus, yaitu pemilihan buku komik terbaik, di mana seorang pembaca ingin memilih buku komik terbaik berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama, harga atau biaya, semakin rendah semakin baik. Yang kedua, cerita atau manfaat, semakin menarik semakin baik. Dan yang ketiga, ilustrasi atau manfaat, di mana semakin bagus semakin baik. Yang kedua, alternatif komik, di mana komik A dengan harga 50.000 dengan rate cerita 8/10 dan rate ilustrasi 7/10. Komik B harga 45.000 dengan rate cerita 7/10 dan ilustrasi 8/10. Dan komik C harga 55.000, rate cerita 9/10 dan ilustrasi 9/10. Yang ketiga, bobot kriteria atau karena pembaca lebih peduli ke cerita, yaitu harga dengan persentase 30% atau 0,3. Yang kedua, cerita dengan persentase 50% atau 0,5. Dan yang terakhir, ilustrasi dengan persentase 20% atau 0,2. Selanjutnya ada langkah-langkah implementasi. Dari langkah-langkah implementasi ada beberapa susunan, yaitu yang pertama, matriks keputusan, di mana tercantum jenis komik, harga komik, rate cerita, dan rate ilustrasi. Yang kedua, cara menormalisasi matriks, di mana harga sama dengan biaya, lebih kecil lebih baik, yaitu rumusnya RIJ sama dengan harga minimum per harga alternatif.
Yang kedua, cerita dan ilustrasi di mana manfaat lebih besar lebih baik, yaitu RIJ sama dengan harga alternatif per harga maksimum, di mana harga maksimum sama dengan 45.000, cerita maksimum rate-nya ada 9, dan ilustrasi maksimum rate-nya juga ada 9. Di sini cara perhitungannya yaitu jenis komik. Contoh komik A 45.000 per 50.000 sama dengan 0,9. Normalisasi cerita yaitu 8/9 sama dengan 0,889. Dan normalisasi ilustrasi yaitu 7/9 sama dengan 0,778. Begitu juga seterusnya. Langkah ketiga yaitu menghitung skor akhir, di mana rumusnya sama dengan V, di mana langkah ketiga yaitu menghitung skor akhir, di mana sudah tercantum rumusnya. Setelah itu, hitung masing-masing komik. Saya akan menjelaskan contoh pertama, yaitu komik A, di mana komik A sama dengan 0,3 kali 0,9 ditambah 0,5 kali 0,889 dan ditambah 0,2 dikalikan 0,778. Setelah dikalikan, komik A dengan hasil 0,27 ditambah 0,4445 dan ditambah 0,1556. Di situ mendapatkan hasil 0,8701. Begitu juga seterusnya. Dan dari semua perhitungan tersebut, hasil akhir dari normalisasi yaitu komik A dengan skor akhir 0,8701, komik B dengan skor akhir 0,8668, dan komik C dengan skor akhir 0,9454. Jadi komik C memiliki skor akhir tertinggi yaitu 0,9454. Yang terakhir atau yang keempat, persamaan dan perbedaan SAW dan SMART. Persamaan SAW dan SMART ialah yang pertama, SAW dan SMART sama-sama merupakan metode Multiple Attribute Decision Making atau MADM. Yang kedua, digunakan untuk membantu memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia berdasarkan sejumlah kriteria. Yang ketiga, baik SAW maupun SMART sama-sama memerlukan bobot untuk setiap kriteria yang mencerminkan tingkat kepentingannya. Yang keempat, keduanya juga mengharuskan adanya normalisasi nilai atau penyesuaian skala agar semua kriteria dapat dibandingkan secara adil. Yang kelima, setelah normalisasi, baik SAW maupun SMART mengalihkan nilai kriteria dengan bobotnya dan kemudian menjumlahkan hasil untuk mendapatkan skor akhir bagi setiap alternatif. Dan yang terakhir, alternatif yang memiliki nilai skor tertinggi dipilih sebagai alternatif terbaik. Di sini ada perbedaan SAW dan SMART. Meskipun secara konsep mirip, SAW dan SMART berbeda dalam beberapa hal, yaitu normalisasi data. Pada SAW, normalisasi dilakukan dengan cara membagi nilai alternatif dengan nilai maksimum atau untuk manfaat, atau membagi nilai minimum dengan nilai alternatif, atau untuk biaya. Sedangkan pada SMART, normalisasi bisa dilakukan dengan memberikan skor
preferensi secara subjektif dalam skala tertentu, misal 0 sampai 1 atau 0 sampai 100, tergantung seberapa baik alternatif memenuhi kriteria. Yang kedua, ada sifat data. SAW lebih cocok untuk data kuantitatif murni atau angka-angka yang nyata seperti harga, kapasitas, dan kecepatan. Sedangkan SMART lebih fleksibel karena bisa digunakan untuk data kuantitatif maupun kualitatif dengan cara mengubah data kualitatif menjadi skor preferensi. Yang selanjutnya ada sifat penilaian. SAW cenderung lebih objektif karena nilai diperoleh langsung dari data numerik tanpa banyak interpretasi, sedangkan SMART lebih subjektif karena memungkinkan adanya penyesuaian preferensi menggunakan pengguna terhadap alternatif seperti memberikan nilai berdasarkan kepuasan pribadi. Yang selanjutnya ada fleksibilitas skala. SAW bergantung pada data apa adanya, sedangkan SMART memungkinkan pengguna mengatur skala atau rating sesuai dengan persepsi mereka terhadap masing-masing alternatif. Dan yang terakhir, konteks pengguna. SAW cocok digunakan untuk masalah di mana semua data bersifat angka dan sudah terukur, sedangkan SMART cocok digunakan untuk keputusan yang mempertimbangkan opini, penilaian personal, atau preferensi subjektif. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.